monitoring Humas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi mengenai kepemilikan surel atau surat elektronik bagi PNS. Surel tersebut yang kita tahu sebagai email. Untuk email pribadi pasti Bapak dan Ibu sudah pada punya, apalagi untuk yang belum mempunyai Facebook ya, pasti udah punya email. Nah, kalau untuk email pribadi seperti itu kan bersifatnya bukannya resmi ya Pak ya, untuk kayak Yahoo, Google segala macam. Nah, sekarang kita ini di Kementerian Agama ada surat edaran nih dari Menpan tentang penggunaan alamat email resmi pemerintah pada instansi pemerintah. Jadi kalau untuk di Kementerian Agama sendiri, kita akan membuat surel tersebut itu dengan alamat @kemenak.go.id. Jadi di depannya nanti ada nama Bapak atau apa gitu ya Pak ya. Yang penting di belakang itu nanti ada @kemenak.go.id-nya untuk menjelaskan bahwa itu adalah resmi dari Kementerian Agama. Dan Bapak dan Ibu mungkin sudah mengisi form yang sudah disampaikan ya Pak ya, formnya sudah bisa dilihat di email di website kita ya, seperti ini. Dan kita juga kayaknya sudah kan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Oki kayaknya sudah semua Pak 43 orang semuanya sudah mengisi. Ini Bapak dan Ibu pasti tahu penggunaan email tersebut kan, sebagai file, surat, atau alat komunikasi lainnya seperti mengirim foto dan sebagainya gitu Pak. Dan ini untuk kalau untuk bersifat dinas ini, surel kemenak.go.id ini lebih mempermudah kita nih Pak ya. Misalnya untuk tentang berkas-berkas Bapak, surat, foto yang bersifat pribadi tetapi kedinasan. Jadi bisa untuk Bapak bisa scan atau memfoto nih, misalnya contoh surat tugas atau SK atau surat-surat yang lainnya gitu kan, bisa Bapak simpan atau di scan, nanti kita simpan di email kita. Jadi suatu saat bisa Bapak untuk terkambil kemana gitu, memerlukan surat-surat tersebut. Jadi kan Bapak nggak perlu balik jauh gitu kan, jadi bisa kirim lewat email saja gitu kan, atau foto-foto yang bersifat penting seperti itu. Dan juga data-data Bapak ini simpan di email lebih bersifat rahasia ya Pak ya, maksudnya tidak semua orang bisa tahu gitu. Dan itu tuh bersifat resmi, rahasia, dan mempermudah kita gitu Pak. Jadi sel untuk Kementerian Agama ini memang sudah harus wajib ya Pak ya, Bapak dan Ibu sebagai PNS. Jadi mempermudah kita untuk segala sesuatunya gitu. Dan ini untuk passwordnya untuk sementara ini diisi melalui operator ya Pak ya, Bapak Adi, Bapak Revi. Jadi untuk sementara ini passwordnya yang mengetahui Bapak, operator dan Pak. Nanti kalau misalkan permohonan surel Bapak ini, formulir data ini dikirimkan ke pusat, ke Pinmas, Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama RI, itu nanti nggak bisa langsung, nanti kita dulu approve ataupun persetujuan dari mereka gitu. Jadi setelah kita kirimkan form ini ke Pinmas, nanti kita buat surat persetujuan untuk di-approve ke Pinmas. Nanti ada jawabannya, dan apabila memang sudah disetujui nanti semuanya, alamat email Bapak, beserta passwordnya nanti kan dikirim kembali ke kita. Nanti itu bulan 10 kita akan mengadakan BIMTEK. Itu kita tim Humas akan turun ke daerah-daerah. Ini kan ini sekedar sosialisasi saja. Nanti untuk bulan 10-nya itu kita akan mengadakan praktek langsung bagaimana kita membuka emailnya gitu kan, dan password yang kita kasih tadi, yang Bapak buat tadi, yang operatornya yang buat tadi,
itu nanti diganti Pak, dan diganti kita nanti ganti sendiri nih passwordnya, kan kita udah serahkan ke Bapak semuanya, jadi kita ganti passwordnya, jadi yang tahu cuma Bapak sendiri, dan itu kan bisa rahasia kan Bapak sendiri, orang tahu. Dan juga nanti bulan 10 itu bimteknya kita kayak menyarankan untuk misalnya Ibu punya laptop, kamu bawa laptop ataupun Android ya Pak ya, untuk mempermudah kita pembukanya. Jadi kita apa itu ditanyakan, bagaimana cara buka emailnya, terus cara mengirimnya, terus nanti kalau email itu kan nanti bersentuhan langsung dengan scanner gitu ya Pak ya, untuk scan surat ataupun mengirim foto. Jadi kan kalau misalnya kita simpen nih foto di laptop, kita bisa nanti kita upload ya Pak ya, nanti ke dalam email kita bisa kirim kemana gitu, bisa Bapak kirim ke Kementerian Agama kabupaten yang lain untuk keperluan dinas gitu Pak ya, itu bisa nanti kita langsung kirim saja, mempermudah kita. Dan itu kata dari kita insya Allah tidak hilang Kak, selama kita memegang password kita nggak dikasih ke siapa-siapa gitu. Bisa dilanjutkan selesai dulu masanya, masa pertunjukan ini kan setelah kita mengirim ke pusat nih form Bapak, data Bapak pusat ke pusat informasi dan humas di Kementerian Agama RI, itu persetujuannya nggak bisa langsung, jadi harus menunggu dulu beberapa bulan. Nanti makanya kita memerlukan untuk dari operatornya membaca persetujuan untuk improvement ya Pak ya, untuk ke Pinmasnya gitu. Jadi kalau misalkan yang sudah disetujui dari Pinmasnya, banyak nih PNS yang daftar untuk kirim email gitu kan, membuat alamat email Bapak gitu. Itu memerlukan waktu yang agak lama, karena kan banyak kan PNS-nya berapa ribu orang ya Pak ya, jadi nggak bisa cepet gitu. Jadi menunggu dengan sabar. Nanti ada persetujuan dari Pinmasnya. Kalau sudah ada persetujuan dari Pinmas, kita bisa nanti bulan insya Allah jajaran kita tersebut langsung praktek membuka email, mengirimkan email gitu kan. Kalau tidak ketika dia lagi buat berita. Ada apa sih? Baiklah Bapak Ibu ya, kita tambahkan saja dari Ibu Mama. Jadi masalah surel itu kan istilah bahasa kita dah, kerennya kan email ya dah, elektronik mail, jadi bahasa kita lah enak, surat elektronik. Jadi surel ini Bapak Ibu, benar kata Ibu Nana tadi Pak Kasubag, kita mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara tanpa terkecuali, kecuali yang nak pensiun. Tidak tahu Pak Kasubag yang nak pensiun di sini berapa orang? Ada 3. Yang menurut data kami ada 191 Pak Kasubag ya. 197. Ini daftar gaji 1 April. Saya tidak tahu benar atau tidak. PNS yang gajian tanggal 1 April 2016 itu sebanyak 197 di sini. Artinya Pak Kasubag, seluruh 197 ini wajib dibuatkan, didaftarkan surat elektronik resmi milik Kementerian Agama. Beda Bu ya, bukan email yang Bapak Ibu selama ini pakai. Apa misalnya? email.com ya, Yahoo, terserahlah pokoknya ada Yahoo email. Nah itu semuanya email milik asing. Bapak Ibu bukannya boleh, tapi kita akan tertibkan dari sekarang seluruh pegawai negeri sipil, khusus di sini Pak Kasubag 197 ya, harus memiliki email resmi milik Kementerian Agama. Kalau Bapak Ibu nyebut email resmi milik kementerian banyak, kalau Pemda lain. Tapi khusus untuk Kementerian Agama, alamatnya di @kemenak.go.id. Nah, kalau Bapak-bapak nanti ditanya apa email atau surel milik Kementerian Agama, yaitu tadi @kemenak.go.id. Nah, misalnya Pak Kasubag, sayangnya saya tidak pegang nih daftar surel yang sudah dibikin Pak Adi. Oh, yang sudah ada enggak? Dan sudah nama-nama Ya, doa, saya mau lihat. Nah,
Nama-namanya coba. Nah ini ada ya. Nah misalnya nomor 1 Umairo. Ada Umairo, Pak Kasubag gimana? Ada itu. Pak. Oh ada. Mana Pak Kasubag ini? Katanya tidak dibuat. Oh sudah dibikinin ya? Iya. Kasih, ada kasih di sini? Kasih. Ada ya? Umairo ada Bu ya? Nah Ibu Umairo, surelnya sudah dibikinin oleh operator tunggal. Ternyata 3 orang di sini Pak ya? Pak Adi, Pak Repi, sama Pak Mardani. Artinya Kemenak ini mempercayakan 3 orang ini Bapak Ibu. Pokoknya dari kalian tanggung jawab. Kasarnya seperti itu. Karena Bapak Ibu kemarin kata Bu Nana tadi sudah nyerahkan biodata. Bapak Ibu sabar dulu menunggu, nanti beliau-beliau ini akan mengerjakannya dan dipercaya oleh kepala kantor. Kenapa dipercayakan? Surat kami kemarin tolong operatornya hati-hati karena kita mengerjakan punya milik pribadi PNS. Awas hati-hati. Nah, hati-hati di mana? Ini saja harus hati-hati, tidak boleh jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, Pak. Ya, apa? Repi. Ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Karena kenapa tidak boleh? Buktinya di sini. Nama Humairo SAG, NIK sekian. Username-nya humairo@kemenak.go.id. Password tidak boleh saya sebutkan. Tapi datanya ada di sini. 171. Passwordnya ada dipegang oleh orang bertiga ini. Nah, artinya segala sesuatu apabila terjadi hal yang tidak, mereka bertiga tanggung jawab. Nah, nanti mulai sekarang Pak Repi sama yang dua rekannya tadi, Pak Kasubag, ini hari ini juga nanti Pak Repi serahkan ke Pak Kasubag, serah terima. Ini dokumen ini Bapak Ibu, ada Word. Nah, kenapa harus disimpan? Apabila ini jatuh ke tangan yang tidak. Oke, sekarang memang belum surel Bapak Ibu. Nanti kami kasih konfirmasi nanti bahwa surel milik Kemenak Oki PNS-nya sudah bisa digunakan. Nah, orang yang memfotokopi ini tadi mulai itu Pak sibuk, mulai nyari gambar Parno. Buka punya Humairo. Benar kan? Saya tahu passwordnya. Dikirim ke Polda. Jadi Polda buka, nah ini Humairo SAG, kirim gambar Parno. Humairo yang kena panggil, alias dikenakan pasal tuduhan pencemaran porno. Ya pokoknya itulah, porno aksi. Humairo saya tidak tahu Pak, email saya itu megangnya beliau bertiga ini. Nah dipanggillah beliau bertiga ini. Nah jadi Pak Kasubag, saya tidak tahu, ini baru hampir berapa ini? Baru 51 orang. Nah, 51 orang ini, nanti setelah selesai acara, Bapak Ibu, saksikan bahwa 3 operator tunggal ini sudah menyerahkan daftar ini secara fisik. Tapi soft copy ketikanya di komputer mana? Nanti Pak Kasubag cek di komputer mereka ini. Tidak boleh ada di komputer mereka. Di laptop, hapus di laptopnya. Jembar di mana lagi? Pokoknya cari dokumennya. Jangan sampai ada di tangan yang tidak bertanggung jawab. Ini sederhana Bapak Ibu. Tapi ini sangat punya nilai strategis apabila digunakan yang tidak. Nah, nanti setelah acara Bapak Ibu ya, saksikan bahwa operator tunggal ini sudah menyerah terimakan dokumen secara fisik. Soft copy-nya belum ya? Belum. Ngetiknya di mana nih? Komputer mana? Ada di bawah yang Komputernya siapa yang bisa buka? sendiri. Pak Adi sendiri? Iya. Yang lain tidak boleh bisa? Kecuali ngetik di komputer, ngetik di mana Pak Adinya? Jangan-jangan ngetik di laptop? Jangan-jangan dokumen ini difotokopi Pak Adi juga dibawanya pas acara di Palembang? Ada kan kebiasaan kita kan seperti itu? Iya. Dokumen masuk tas, dibawa. Nah nanti Pak Kasubag mohon dengan sangat dikonfirmasi ke Pak Adi, jangan-jangan dokumen ini ada salinannya. Dibawanya juga ke Palembang di acara KUB. Coba Bapak Ibu main tebak-tebakan ini. Kemungkinan ada atau tidak. Nah ini Bapak Ibu kalau jatuh di tasnya sendiri silakan. Tapi kalau jatuh di tangan yang tidak,
bisa berakibat fatal, kena undang-undang ITE, undang pornografi, porno aksi dan sebagainya. Bapak Ibu, makanya Pak Kasubag kemarin tolong operatornya tunggal, cukup 1 orang. Tapi silakan lebih karena pegawai di sini hampir 197. Mungkin makan waktu Pak Revi ya. Nah ini saya mohon hari ini juga setelah selesai acara ini serah terimakan. Ada datanya di komputer, bersihkan datanya. Tidak boleh Pak Kasubag, tidak boleh. Takut terjadi hal yang tidak. Ya kita ini kan normalnya manusia biasa, tapi hilapnya banyak. Takutnya yang iseng-iseng sajalah. Gambar Pak Kasubag lagi tidur ngingkur, masukin, iseng-iseng kan. Oke seperti itu. Nah nanti Pak Kasubag, putarkan Pak, karena dokumen ini disimpan Pak Kasubag di laci yang kira-kira tidak kelihatan lah lacinya. Artinya tolong betul-betul diamankan. Karena ini akan kita buka lagi Pak Kasubag sekitar bulan, tadi bulan 11-an ya, 10 atau bulan 11. Dokumen ini akan kita buka lagi sekitar bulan 10, bulan 11 nanti. Apabila persetujuan sudah dapat dari pusat. Nah kalau persetujuan sudah pusat, kita buka dokumen ini. Bapak Ibu siap-siap, tidak boleh lagi duduk melamun. Pokoknya bawa minimal HP Android. Kita praktek. Tidak lagi sosialisasi seperti ini, kita betul. 197 Pak Kasubag, kita praktek nanti. Terserah Pak Kasubag ngaturnya. 2 jam giliran masuk. 2 jam 20 orang masuk praktek. Nanti 2 jam lagi 20 orang masuk ke ruangan. Jadi bisa praktek 100 orang, banyaklah main-main nanti, tidak serius Bapak Ibu. Minimal HP Android, kalau bawa laptop terlalu banyak. Nak colok ini, nak colok itu Bapak Ibu. Tapi Android jangan usahakan, jangan HP Android yang kecil. Usahakan HP Android yang besar, biar kita bisa praktek Pak Kasubag. Jadi semua PNS kita, apapun statusnya, tidak ada urusan, pokoknya kita latih menggunakan surel resmi milik Kementerian Agama. Termasuk Bu Imaro, Bu apa? Pokoknya kita latih semua, termasuk guru-guru kita yang ditempatkan di SD, di SMP, di SMA, yang pegawai KUA, entah jauh entah dekat, pokoknya Bapak Pak Kasubag mohon dengan sangat nanti dihimbau. Kalau yang pegawai 51 ini di sini Pak ya, yang pegawai di sini berapa orang? Yang pegawai khusus di sini? Nah sekitar 60, silakan saja nanti orang bertiga ini bisa melatih Bapak Ibu. Yang pegawai di sini ya silakan nanti sambil jalan dilatih oleh beliau-beliau ini. Tapi yang di luar di sini kantornya nanti kita atur Pak. Kita atur. Kalau yang di sini saya percayakan sajalah. Untuk kawan-kawan di sini silakan berlatih, tidak perlu bikin acara lah. Tapi bikin acara juga Pak, biar jelas ya bahwa sudah ada kegiatan semacam ini. Jangan latihan satu-satu. Nah nanti Pak Kasubag setelah ini diserah terimakan, ya sudah serah terimakan Pak ya. Kita buka dokumennya, begitu kita praktek kata Ibu Nana tadi, Bapak Ibu kan dibagikan ini. Username-nya apa, passwordnya apa? Misalnya passwordnya Ibu Umairo di sini 1 misalnya. Passwordnya angka 1. Nah, nanti setelah Ibu Umairo terima, Ibu Umairo dalam detik itu juga ganti password baru. Tidak boleh password 1 sesuai yang ada di daftar ini. Begitu Ibu Umairo ganti dengan password baru, tidak boleh lagi tim-tim ini tahu. Tidak boleh lagi tahu. Ya kalau tahu sini tidak ada gunanya. Tapi Ibu Umairo wajib tahu, wajib ingat. Nanti sudah ganti password baru, tidak tahu lagi. Pak Kasubag, kita kan ada ribuan PNS ini nanti. Bayangkan kalau ribuan PNS itu ngeluh sama kami. Pak Pasi, Ibu Nana, password saya itu lupa. 5.000 orang kita balas semua. Alasan Pak, maaflah Pak, saya ini banyak pikiran segala macam. Ganti oleh anak. Nah, nyuruh anak itu Bapak Ibu, nyuruh anak gantinya. Gantikan ini jang, saya tidak tahu gimana ini password baru, udah tahu dari Pak Kasubag ngasih apa ini. Nah, itu Bapak Ibu lebih baik tidak usah lakukan kalau memang betul-betul paham. Makanya Pak Kasubag kita nanti hati-hati. Kita jaminlah begitu kita serahkan ini, PNS-nya sudah betul-betul paham kapan menggunakan dan memanfaatkannya. Makanya saya minta nanti Pak Kasubag, kami akan musul jadwal nanti.
Mana Oki kapan kita masuk? Satu hari kita tuntaskan Pak Kasubag 100 lebih itu. 50 sudah dipotong dari sini, sudah 60 ya pegawai sini. Nah yang jauh-jauh itu Pak Kasubag kita kasihan, kita atur jadwalnya, mungkin mereka datang pagi atau gimana, seperti itu. Tapi mereka tidak boleh Pak, kosong bawaan. Laptop tidak ada, apa-apa tidak ada. Cuma sosialisasi di Doce seperti ini tidak Pak. Kita tidak mau nanti kita keliling sampai sini, ternyata pegawainya dari 100 hanya bawa 2 orang. Kita mubazir Bapak Ibu, mubazir betul kita. Karena kami Bapak Ibu terang saja ribuan PNS sedang kita verifikasi. Nah termasuk data Bapak Ibu, ini kami verifikasi nanti ini. NIP yang misalnya NIP Rudi Kurniawan, mana Pak Rudi? Ya, dengan username sekian, nanti itu diverifikasi dulu Pak. Benar tidak NIP dengan nama si A? Bapak Ibu terus terang saja Pak Kasubag saya laporkan, banyak yang kita ini mulai iseng. Kalau Bapak Ibu iseng, NIP kita kan bebas nih, semua orang tahu nih. Ada yang coba-coba, saya pakai coba-coba nih Pak Kasubag, Pak Samsul, saya coba nih Pak Samsul. Saya daftarkan tuh, dan saya daftarkan, pakai nih Pak Samsul. Banyak Bapak Ibu terus terang sudah terjadi nih. Begitu didaftarkan, NIP-nya sudah didaftarkan, ditanya yang bersangkutan, enggak Pak, aku daftar. Apa itu surel email aku tidak tahu. Siapa yang daftar aku Pak? Nah, ini Bapak Ibu terjadi. Untunglah, bukan untung ini, masih rugi, baru 50 orang. Takutnya yang sisanya itu ada yang membuat iseng. Pak Kasubag, makanya saya mohon nanti kejarlah yang masih sisa ini Pak Revi sama tadi Pak Dani. Ya takutnya seperti itu. Kan ada nih Bapak Ibu. Mulai yang iseng itu Pak. NIP sekian didaftarkan surel, main-main saja tuh. Passwordnya sembarangan. Jadi yang bersangkutan nanti dirugikan. Saya takutnya itu nanti. PNS di sini ternyata tidak bisa daftar surel semua kecuali yang kantor, digunakan. Yang bertugas di luar kantor bagaimana? Yang ditempatkan di sistem macam yang di KUA. Mereka protes nanti Pak Samsul ke sini. Pak, kenapa kami tidak bisa daftar? Nah, ini saya takutnya seperti itu Pak, ya. Pak Repi begadang sedikit lah, kasih kopi. Baik kopi ya Pak? Ya seperti itu Pak. Karena kami memverifikasi nih, karena kebetulan Kemenak Oki baru sebagian. Nah, kan Kemenak lain Pak Samsul itu sudah selesai. Termasuk Pak Arkan yang sini. Nanti Pak Arkan kan masuk nih. Itu PNS-nya sudah selesai. 200 sekian itu. Pegawai Kemenak Morenin itu sudah selesai surelnya. Nah Pak Arkan nanti pindah sini kan, begitu kami tanya sini, bisa saja beliau nanti oh kami sudah selesai Morenin. Seperti itu. Saya mohon nanti Pak langsung minta tolong betul ya. Kasihan nanti PNS kita. Kenapa yang Oki terlambat didaftarkan? Kami bukannya tidak percaya kepada para PNS yang lain bikin daftar sendiri. Bisa sebenarnya daftar dewek. Tapi takutnya begitu ditanya, sudah belum? Sudah. Apa nama username-nya? Nah, tidak tahu Pak. Apa nama password-nya? Tidak tahu Pak. Nah ini Pak Samsul takutnya bermasalah. Makanya cukup dialah operator yang di sini yang mendaftarkannya. Kendalanya apa Pak Revi? Kalau untuk yang di KUA, ini kan ada sebagian. Makanya sebagian juga memang baru datang, sedangkan yang lain belum ada datang. Kalau kumpul-kumpul kapan Pak? Kumpul-kumpul biasanya? Biasanya 1 bulan sekali. Iya. Nah paling tidak mereka diimbau saja lah. Kirim form yang kata Ibu Nana tadi ya. Ya. Pakai email saja lah mereka ngirimnya ke sini. Tidak perlu mereka datang ke sini. Ya. Saya mohon. Saya takutnya mulai ada iseng nih. Ada NIK yang belum didaftarkan, pegawai di KUA kan belum daftar namanya nih. Ini mulai pura-pura saja daftarkan. Begitu ditanya tidak tahu. Nah itu Bapak Ibu terus terang saja. Surel kementerian itu beda dengan surel asing. Kalau surel pihak asing Bapak Ibu, daftar paling hanya 1 menit 2 menit, sudah dapat dibalas kan? Sudah setuju, paling dia minta nomor HP. Nah, enggak? Untuk verifikasi cuma cukup nomor HP. Tapi kalau PNS kementerian, emailnya tidak semudah itu Bapak Ibu. Butuh verifikasi betul, dicocokkan data NIP-nya, data namanya. Kalau ada yang protes kemarin, Pak, enak email asing Pak. Dalam 1 detik kami daftar dewek, bisa dipakai emailnya. Nah inilah Bapak Ibu bedanya kita. Kita mau kata Ibu Nana tadi, ya ada semudah itu. Pak Samsul, 5.000-an PNS di Sumatera Selatan mau kita tertibkan ini. Kita sudah menertibkan email Satker, sudah Pak ya? Apa nama email ini Pak? Email Satker Kemenak Oki? Oki ya? Kabupaten Oki @kemenak.go.id. Ya sudah, kita tertib.
Nah, saya minta kasih-kasih ada di sini, Pak ya. Saya tidak tahu apakah kasih di sini mau email tersendiri. Silakan Pak Samsul. Usulkan nanti email kasih Penmat, kasih Urais misalnya Pak ya. Silakan mau punya email resmi sendiri, silakan nanti Pak Samsul. Nah, kalau email seperti itu biasanya cepat kita proses. Tapi kalau email pribadi masih butuh verifikasi. Jadi saya mohon Bapak Ibu, 197 ikasannya betul-betul nanti didaftarkan, itu memang agak butuh waktu lama. Dan butuh waktu lama juga nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan alat perangkat elektroniknya. Kan masih ada waktu nih sebelum kita turun di sini. Nah, ini saya mohon Pak Reti agak bercepat dikit, ya enggak? Terpaksa puasannya semuanya bergantung gitu Bapak Ibu sahur. Pelan-pelan saja, dapat 10, sehari 10, cukup kejar ya, sehari 10, sehari 10. 10 hari kan sudah 100 kan? Nggak usah terpaksa betul, 10 hari, 10, mudah-mudahan terkejar yang masih 100 ini. Inilah Bapak Ibu, Pak Samsul, yang dapat kami mohon pengertiannya dari Bapak Ibu. Ya, mohon pengertiannya ini. Kalau ini terlambat, artinya ya sudah, terlambat juga. Kami tidak bisa lagi verifikasinya. Karena ini terakhir tanggal berapa itu benar 14 Mei ya. 14 Mei terakhir itu. Harusnya 14 Mei kemarin. Ya. Ya, 14 Mei kemarin, ini sudah tanggal berapa? Ya. 10 saja, Pak. Nah, bagi yang sudah ada itu Pak Kasubag, Pak Kemenak. Itu kami yang mengelolanya. Kemarin tuh Pak Kasubag, Pak Kasubag, Pak Kemenak itu kami bikin. Itu didahulukan pimpinan satkernya. Nah, bagaimana penggunaannya, Bapak Ibu? Ini kita live, Pak ya, live streaming ini secara langsung. Hanya saja tidak bisa kita ambil di website. Artinya nanti bisa kita ulangi nih, Bapak Ibu bisa buka, ya bisa buka ini. Ini live ini Pak. Ya, caranya langsung ini. Maunya tadi kita tampil di website langsung, tapi pesertanya sedikit, tidak enak. Kan dikit kan? Iya. Apa ini cuma pegawainya? Dikit daerah. Nah, ini Bapak Ibu, kegunaannya. Kegunaan ini Bapak Ibu. Rata-rata Bapak Ibu sudah punya Facebook kan? Facebook itu mendaftarnya pakai email ya? Tapi emailnya masih email asing. Nah, tolong nanti kalau sudah diserah terimakan emailnya Pak Nazul, jangan berniat nak didaftar ke Facebook lagi. Email resmi ini yang @kemenak tadi. Nah, gunanya untuk apa Pak Samsul? Kan mungkin nanti dipanjang lagi Pak cerita kami Pak. Begitu ada guru-guru yang kumpul, pas belajar di sini kumpul, diceritakan lagi panjangnya untuk apa. Itu tadi, kalau hanya PNS yang tinggal di sini kan enak. Tapi kalau PNS yang tinggal di KUA, mau ngurus SK pangkat, kan enggak mesti harus datang ke sini. Ya enggak? SK pangkatnya di-scan, simpan di email. Scan lagi, masukkan di email. SK naik pangkat, scan lagi, masukkan di. Yang penting seperti itu. Jangan foto-foto selfie, foto keluarga, lagi mancing, lagi makan, masukkan di email. Kan tidak ada gunanya Bapak Ibu. Nah, surat-surat kedinasan seperti itu kan penting, dokumen seperti itu. Daftar riwayat hidup, daftar keluarga, segala macam urusan kepangkatan, simpanlah di email ini. Nah, nanti sewaktu-waktu, seperti kami, lagi di perjalanan kan, Pak Pasti tolong Pak kirimkan SK terakhirnya. Tidak ada istilah saya di jalan. Oke, saya kirim dulu fotokopiannya istilahnya kan. Oke, kita kirim pakai email di sini. Emailnya milik Kanwil. Jadi tidak istilah juga Pak Samsul, Pak Samsul lagi acara diklat. Ini Pak Kemenak lagi diklat Pak ya. Pak Kemenak lagi diklat misalnya. Pegawainya butuh data dia. Tidak mungkin kita buka si Pak Kemenak dinasi dia, rasanya kurang etis juga. Oke Pak Kemenak, email dia sudah ada, langsung kirim bagian pegawai sini. Jadi tidak bertemu muka langsung. Oh, bagaimana Pak? Saya nanti fotokopinya dulu. Besok saya antar yang aslinya. Boleh kan seperti itu. Nah, ini Bapak Samsul salah satu kegunaannya seperti itu. Nanti berlakukan bagian kepegawaian, bagian keuangan, berlakukan pola seperti itu. Oh, kok indah, kami tidak mau fotokopi, datang dewek besok. Nah, itu kan namanya emailnya kurang bermanfaat, betul loh Pak Ibu. Begitu juga nanti Bapak Ibu ke kantor wilayah. Ngirim dokumen ke kantor wilayah. Scan. Ada SK terbaru, scan. Masukkan ke email. Ada ini lagi baru, scan, masukkan ke email Bapak Ibu. Sewaktu-waktu digunakan atau hilang rasanya. Bapak Ibu masih pegang fotokopiannya istilahnya.
Ini dah, fotokopi dulu Pak. Dah perlu fotokopi kalau sudah di email kan bisa ulang-ulang. Nah ini Bapak Ibu, kita berjaga-jaga. Nah bagaimana kalau Bapak Ibu gunakan surel asing? Ya namanya surel asing. Milik asing, yang ngelolanya pihak asing. Apalagi Bapak Ibu punya Facebook. Sudah cocok, semua keluarga mulai dari nak lahir sampai yang sudah nak meninggal dia masuk di Facebook semua fotonya. Sudah pihak asing, enak banget ya. Jutaan rakyat Indonesia sudah menyerahkan diri biodatanya ke kami secara sadar dan senang hati menyerahkannya melalui Facebook. Kan Bapak Ibu seperti itu. Makanya Bapak Ibu jangan senang betul di Facebook tuh kira-kira gambar-gambar biasa saja lah. Jangan sampai biodata keluarga kita semuanya diupload di Facebook. Ya sudah, mereka menikmati semua biodata kita. Itu Bapak Ibu ya. Saya sudah punya Facebook. Nah ini Bapak Ibu, saya mohon seperti itu. Nah, email kemenak.go.id Bapak Ibu wajib nanti. Terus terang saja Pak Kasubag, Kanwil Kemenak se-Indonesia yang bergerak seperti ini baru Kanwil Kemenak Sumsel Pak. Siapa Pak Bu? Ini aja kan mengelola 100 itu repot. Apalagi kami nanti memverifikasi ribuan pegawai negeri. Nah ini bayangkan Bapak Ibu, kalau Pak Samsul tidak tidur, ya sama kan Pak Red tidak tidur sama kawannya, sama Pak Adi, kami juga Bapak Ibu. Nah yang paling kami takutkan Pak Samsul, banyak telepon dengan alasan lupa password. Nah ini yang kami takutkan. Nah, nanti Pak Samsul buat Pak perjanjian dengan mereka. Nanti waktu kita serah terima dengan Ibu salah satu kalian ya, Bapak yang terhormat ini, kita serahkan ini username-nya, ini password-nya. Buat Pak berita acara Pak. Perjanjian, tidak lupa password. Tidak ganggu kami kalau lupa password. Ya kalau pola seperti itu Bapak Ibu, artinya kita saling jaga nih. Ini kan Bapak Ibu menjaga milik sendiri. Kunci rumah itu kan password namanya, kunci. Nah kunci password Bapak Ibu nanti, tolong diganti kira-kira misalnya lihat situasi. Sama kunci rumah. Biasanya Pak Samsul kalau ke kantor kunci rumahnya siapa pegang Pak? Nah, ini kadang-kadang nitip dengan tetangga kan? Ini kunci rumah, numpang dulu nitip. Ada kan Bapak Ibu? Kalau tetangganya sering dititip, ujung-ujung tetangganya tahu kunci rumah atau bentuknya kayak mana. Jika perlu dibuatnya aplikasi. Saking sering dititip. Nah, password juga itu Bapak Ibu. Passwordnya sering dibuka orang lain minta tolong anak. Ujung-ujung anak kan lah hafal passwordnya. Nah, sebelum dihafal betul, passwordnya ganti. Itu maksudnya Bu. Kunci rumah juga betul. Kalau tetangga sudah hafal betul, cepat-cepat ganti kunci rumah. Jangan-jangan sudah diduplikatkan ya. Nah ini Bapak Ibu, gantilah kunci atau password nanti tergantung situasi Bapak Ibu. Kalau passwordnya sering dipakai orang, minta bukakan orang lain, cepat ganti. Tapi ganti juga harus tahu apa. Nah ini Bapak Ibu ya, nanti kita praktik seperti itu. Itu polanya. Kan begitu, banyak kan yang ibu, ayo nak, tolong nak, bukakan nak email saya ini passwordnya. Apa Bu passwordnya? Ditunjukkan. Ini passwordnya nak. Langsung Bapak Ibu udah usah tunjukkan, tutup, masukkan passwordnya kan. Jangan sampai dia tahu. Kamu jangan lihat dulu, dia masukkan password. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Boleh, dibenarkan. Jangan nanti, nak tolong nak, bukakan email saya nak. Passwordnya Bu, ini, tidak boleh. Jika perlu Bapak Ibu dia suruh lari dulu, suruh tutup dulu matanya. Baru buka. Jangan dibiarkan dan jangan ditinggalkan. Dibukakan makan, ngopi, digantinya password, dicatatnya. Nah, jadi Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya banyak hal yang perlu nanti kita Pak Kasubag perlu kita amankan karena ini kita menyangkut seluruh pegawai negeri sipil, bukan lagi satker. Kalau satker Pak Samsul kami tidak khawatir, hanya 107 satker. Tidak seluruh pegawai negeri. Nah ini Bapak Ibu ya saya mohon kerjasama sampaikan dengan kawan-kawan kita yang pegawai negeri sipil yang lainnya, mohon dengan sangat bahwa kegunaan surel itulah jadi pertama kita menjaga keamanan data pribadi kita masing-masing yang pegawai negeri sipil, yaitu tadi mempercepat transaksi elektronik, ngirim surat cepat, tidak perlu datang ke sini, kami tidak perlu lagi datang ke sini, naik mobil dulu segala macam, pokoknya sudah Pak Kepegawaian, buka saja di email, tolong dicetak, kalau tidak perlu asli nanti saya kirimkan, kan boleh seperti itu Bapak Ibu. Nah saya mohon mungkin Pak Samsul tidak terlalu lama Bapak Ibu, karena memang sosialisasi sebentar. Nah nanti Bapak Ibu
tolong diatur kita jadwal BIMTEK, bimbingan teknis Surel ASN pribadi. Kalau yang akan kemana, kami percayakan Pak Samsul, orang bertiga ini, operator ini, yang hebat-hebat operator ini kan sudah peserta payah juga, latihlah Pak. Latihlah pegawai kita, cara membuka Surel segala macam, tapi ikuti aturan. Walaupun Anda melatih, tidak boleh Anda tahu password mereka. Itu perjanjiannya. Bapak Ibu ya, walaupun mereka nanti melatih Bapak Ibu, tolong kalau yang namanya password, sembunyikan. Mereka boleh pandangan matanya ke sana dulu. Jangan lihat dulu. Saya masukin password. Nah, seperti itu polanya. Kawan-kawan, anak-anak tidak boleh tahu. Takutnya mereka tidak tanggung jawab. Sudah tahu password, dirubahnya, Bapak Ibu repot. Ujung-ujungnya Bapak Ibu masih kembali ke kami. Nah, kami ancam itu Pak Samsul. Bagi email yang tidak tahu, kami pelajari dulu. Paling tidak butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, dan kita sanksi. Kenapa emailnya tidak tahu, passwordnya tidak tahu. Sudah kita kasih tahu, tidak boleh dibuka orang lain, tidak boleh dikasih orang lain. Kenapa tidak dicatat? Nah ini Pak Samsul, kita sanksi betul. Karena ini kita menertibkan Bapak Ibu. Kasihan kalau PNS kita dalam kategori nanti diadarkan oleh Menpan, ternyata PNS Kemenak Sumsel tak satu pun punya Surel resmi, malu kita. Pak Kanwil malu, tak memenuhi aturan. Nah ini yang takutnya Pak Samsul, kita mudah-mudahan PNS di sini bisa bekerja sama dengan kami, mengikuti Pak ya, petunjuk-petunjuk kita, dan mudah-mudahan Pak Repi, yang sisanya itu tolong dipercepat segera. Takutnya kami turun, Kemenak Oki yang tidak bisa. Pak Arkan, karena pendatang baru, Kemenak baru, ya pasti nanti dia bertanya. Dia yang kena sanksi, kena teguran dari kami, Kamil. PNS Kemenak Oki dari 100 sekian, hanya sekian yang terdaftar. Alasannya kenapa? Kan masih Pak Arkan juga nanti yang bukanya. Ini Pak Samsul, kita bantu nanti Kemenak Oki dipercepat ya. Saya semalam udah telepon Pak Adi bagaimana daftar Surel? Katanya belum sepenuhnya Pak. Ya sudah, kalau gitu kita bantu dipercepat orang 3 ya. 10-10 saja Pak Dewi. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan masalah Surel. Surel itu pengganti kata email. Email itu elektronik mail, surat elektronik sama saja. Bahasa dosen kita kan enak nyebutnya Surel. Surat elektronik. Nah, Ibu Nana, Bapak Ibu kenal ini? Ini kan dia apa protokolnya Pak Kanwil. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau ketemu Pak Kanwil, Pak Kabak melalui Ibu Nana. Ya beliau ini yang sering mengelola email, surat-surat masuk dari seluruh Indonesia ke kantor wilayah. Dari Kemenak, beliau ini yang mau banyak mengelolanya. Kan banyak yang ngirim surat ke Kanwil Sumsel. Email Kanwil itu kanwilsumsel@kemenak.go.id. Nah itu beliau yang banyak, Ibu Nana yang banyak mengkantornya. Oh ini masuk, keluarkan, cetak, kasih tahu Pak Kanwil ada surat masuk, ini segala macam. Ya sama juga nanti. Yang di sini siapa Pak? Yang surelnya? Pak Adi juga begitu. Kalau surel pribadi Bapak Ibu tidak mesti dibuka standby, tapi kalau surel milik Satker wajib dibuka setiap hari. Jika perlu setiap menit, setiap detik. Takutnya ada surat masuk. Siangnya kadang-kadang jam sekarang Anda standby sampai jam 12. Begitu makan siang surat masuk. Email tutup, mukanya besok pagi. Ternyata suratnya penting. Kepala kantor harus berangkat malam ini. Nah, takutnya seperti itu. Surel kan tidak ada jam kantor. Bapak Ibu juga sama. Tiba-tiba kawannya ada surat undangan dari sini. Bapak Ibu ada undangan pelatihan. Bapak Ibu tidak pernah buka email. Tidak tahunya, Bapak Ibu baru bisa besok. Acaranya sudah besok juga dilaksanakan, sudah terlambat. Nah, jadi surel Bapak Ibu, saya sarankan buatlah secara periodik 3 jam, 2 jam sekali dibuka. Siapa tahu ada surat yang masuk. Begitu juga dengan Pak Repi. Surel di sini jangan sampai nanti ada surat yang masuk, udah tahu. Pak Arkan, besok ada diberangkatkan ke mendadak, ada panggilan dari Pak Kanwil. Ternyata surel ini tidak pernah dibuka. Besok baru buat, Pak Arkan sudah terlambat. Nah ini mungkin Pak Kasubag TU yang dapat kami sampaikan, mungkin Ibu Nana dapat ditambahkan. Ada? Ada ya? Yang lain, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ibu-ibu, Maero. Ada? Tidak ada Bu ya? Ya karena nanti kita ada masa BIMTEK. Saya mohon sekali lagi, tolong disampaikan Pak kepada peserta yang lain yang tidak hadir di acara seperti ini. Sekali lagi saya saran, tolong Pak Kasubag mendata kembali surel milik KUA, milik Satker KUA Pak, bukan milik pegawainya. Itu banyak yang tidak tahu lagi ya passwordnya. Iya. Nah betul.
KUA saja Bapak Ibu sudah diserahkan passwordnya, KUA sendiri emailnya ada tahu, nama surelnya ada tahu, apalagi password. Nah ini kami tidak mau lagi kejadian seperti ini Bapak Ibu. KUA ada 200-an sesumsel. Begitu kita minta, ayo apa nama email Bapak? Tidak tahu Pak kami. Surelnya passwordnya Pak? Tidak tahu Pak. Kenapa? Operatornya minggat. Bapak Ibu terus terang saja, operator minggat itu bahaya. Dia pegang password. Benar kan? Operatornya pegang password surel milik Satker. Operatornya pindah, minggat. Pak, tidak tahu lagi Pak sekarang. Nah ini Bapak Ibu, tolong dijaga seperti itu. Inilah mungkin ya Bapak Ibu. Mohon bantu kami, terutama yang PNS yang masih tersisa, sampaikan. Tidak perlu harus dari Pak Kasubag, sampaikan. Oh, sudah belum didata? Belum, nah sudah. Antarkan dengan Pak Revi. Sudah diedarkan Pak Revi ya formulirnya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila mengganggu sebentar jadwal Bapak Ibu lagi repot tadi. Ya, niat kami dengan tulus ingin menyelesaikan masalah surel di Kementerian Agama khususnya Kabupaten Pak. Terima kasih Pak Tamsul sudah menyediakan acara seperti ini. Yang penting acara kita sampai Pak, Bu. Terima kasih. Mohon maaf juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama dikit boleh. Ya boleh.